never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bercocok tanam harusnya jadi hal yang sangat menyenangkan apabila kita sudah menikah nih. Lalu apa jadinya kalau sudah menikah, sudah halal tapi malah menolak saat mau digenjot? Halo cuy, balik lagi nih sama gue di Film Bang. Kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul The Lady Improper. Menceritakan kisah sangat menarik ya, seorang perempuan yang justru malah menolak saat suaminya ngajak membuat anak. Sebenarnya kenapa sih perempuan ini ya? Apakah ada sebuah trauma kah? Atau cerita di masa lalu? Atau ada apalah pokoknya sebenarnya ya? Daripada kita menebak-nebak nih, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Tokoh utama di film ini adalah seorang janda bernama Siuman. Iya cuy, namanya Siuman. Gua sebut sebagai janda karena memang dia nih baru bercerai dengan suaminya. Siuman bercerai dengan suaminya karena dia selalu menolak saat suaminya ingin menggenjot dirinya cuy. Hal ini ia lakukan karena rasa takut yang berlebihan sangat ingin bercocok tanam. Sehingga Siuman selalu menolak ajakan suaminya untuk beribadah cuy. Nah, sehari-harinya Siuman bekerja sebagai perawat. Ternyata, kisah asmaranya dan tuntutan ekonomi membuat dia nih sangat stres. Berdampak pada pekerjaannya yang jadi berantakan. Akhirnya bos di kantornya meminta Siuman untuk mengambil cuti untuk menenangkan pikirannya. Ya udah, hal ini dipakai Siuman untuk mengunjungi ayahnya yang kebetulan ayahnya sedang ulang tahun. Ayah Siuman mempunyai sebuah rumah makan. Jadi malam ini dia pun dijamu oleh ayahnya dan para karyawan ayahnya untuk merayakan ulang tahun cuy. Di saat makan bersama, ayahnya pun menyinggung bagaimana hubungan Siuman dan suaminya. Tentu sebagai ayah, ia sangat berharap segera mendapat cucu. Ternyata, Siuman menutup rapat-rapat masalah rumah tangganya pada ayah dan keluarga yang lain. Jadi keluarganya ini nggak tahu cuy kalau Siuman udah pisah sama suaminya. Selain itu, ayah Siuman juga menyinggung gajinya Siuman yang sangat kecil. Sehingga dia jadi kesel cuy sama ayahnya. Saat Siuman mau pergi, dia nggak sengaja menjatuhkan sebuah mainan yang bisa bergetar cuy. Dan membuat seluruh orangnya jadi salah fokus. Di sini ayahnya pun langsung tahu kalau rumah tangga Siuman sedang tidak baik-baik aja. Ayahnya pun bertanya pada Siuman apa yang sebenarnya terjadi cuy. Bahkan ayahnya memarahi Siuman karena membuat ayahnya malu dengan membawa mainan geter-geter ini cuy. Siuman pun malah jadi emosi, dia pun mengeluarkan semua unek-uneknya kepada ayahnya ini, lalu dia pun pergi dari ayahnya. Siuman pun tiba-tiba aja nih, dia datang ke rumah mantan suaminya dan merayu dirinya untuk bercocok tanam. Tapi walaupun sudah digoda seperti apapun juga, mantan suaminya menolak ajakan Siuman karena dia ini udah gak ada rasa sama Siuman cuy. Makin runyam karena Siuman dapat kabar kalau ayahnya tiba-tiba terkena serangan jantung. Jadi ayahnya ini akan diusir oleh tuan rumah pemilik rumah makan yang selama ini jadi sumber penghasilan keluarganya. Karena ayahnya Siuman tidak mampu membayar sewa selama berbulan-bulan. Ayahnya jatuh sakit dan dia harus menghadapi tuan tanah yang mukanya songong banget cuy. Siuman pun makin bingung harus berbuat apa. Apalagi ayahnya tidak memperbolehkan dirinya untuk masuk ke area dapur. Sehingga Siuman ini sama sekali tidak bisa memasak. Siuman hanya bisa duduk terdiam, meratapi rumah makan ayahnya menuju kehancuran. Ia pun akhirnya fokus menata kembali rumah makan ayahnya sambil merawat ayahnya juga. Di saat Siuman bingung, tiba-tiba datanglah seorang koki yang sangat tampan bernama Jia Hao. Jadi Jia Hao adalah seorang koki lulusan luar negeri. Entah apa yang merasuki dirinya, sehingga dia mau bekerja di sebuah rumah makan yang hampir bangkrut ini cuy. Hal ini pun sangat membantu Siuman yang memang sama sekali nggak bisa masak ya kan. Selama ini yang masak ya bapaknya, sedangkan ayahnya lagi terbaring di rumah sakit. Nah, untuk semakin menenangkan dirinya, Siuman pun menjalani sebuah terapi yang membuat dia nih semakin tenang dan lebih siap lah untuk menjalani hari demi hari. Setelah itu Siuman tidak sengaja bertemu dengan teman SD-nya yang sekarang berprofesi sebagai penari tiang. Itu loh cuy, yang nari-nari sambil pegangan tiang. Nah, temannya ini mengajak Siuman untuk mampir dan belajar menari. Lumayan cuy duitnya, kata temennya nih ya. Ia pun mengambil kartu namanya dan menyimpan alamat tempat latihannya ini. Betapa terkejutnya Siuman melihat warung makan ayahnya rame banget.
Usut punya usut, hal ini karena sambal racikan Jia Hao yang sangat pedas mantap sehingga membuat semua orang jadi penasaran dan ketagihan cuy. Hal ini membuat semua karyawan rumah makan jadi seneng. Kalau ramai seperti ini, tentunya mereka tidak akan bangkrut dan bisa membayar uang sewa. Tapi di sini Siuman sebenarnya nggak suka dengan Jia Hao. Karena sosok Jia Hao selalu menebar pesona dengan para wanita. Contohnya ini cuy. Jadi saat mereka lagi di pasar mencari bahan baku, Jia Hao selalu menggoda wanita penjual jahe. Walaupun mbaknya emang cantik sih ya, padahal Jia Hao memang orangnya sangat ramah dan gampang bergaul. Bukan hanya dengan wanita aja, sama orang tua dia juga ramah kok. Jadi Siuman ini cuma salah paham aja ya. Tapi ya karena pekerjaan mereka ya, mau nggak mau mereka pun harus tetap deket. Diam-diam juga Siuman selalu memperhatikan Jia Hao yang juga suka membantu, ringan tangan dan suka menolong. Wow, sebuah gambaran pria yang sangat sempurna bukan? Sampailah di suatu hari Jia Hao cerita nih, kenapa dia mau menjadi koki di rumah makan ayahnya Siuman. Jadi rumah makan ayahnya Siuman adalah tempat favorit bagi orang tuanya saat berpacaran dulu. Di sanalah orang tuanya Jia Hao selalu menghabiskan waktu bersama dan makan bareng. Jadi Jia Hao ini ingin mencari jati dirinya sambil mengenang masa-masa indah kedua orang tuanya itu cuy. Nah sejak mendengar ceritanya ini, Siuman perlahan-lahan mulai dekat dengan Jia Hao. Siuman mulai menerima Jia Hao sebagai koki di rumah makan ayahnya ini. Singkat cerita, Siuman pun datang latihan di tempat menari tiang milik teman SD-nya itu. Siuman sepertinya tertarik untuk belajar menari tiang dan tentunya teman SD-nya ini dengan senang hati mengajarkan Siuman. Sepulang dari latihan, Siuman gak sengaja melihat Jia Hao sedang bermesraan dengan mbak-mbak penjual jahe yang di pasar itu cuy. Berawal dari pijit-pijit manja, Jia Hao tidak menyia-nyiakan peluang untuk menggasak mbak-mbak ini. Wah ternyata, satset-satset dia menjadi koki bergerak genjot mbak-mbak penjual jahe cuy. Nah Siuman pun mengamati setiap gerakan yang Jia Hao lakukan. Hasrat bercocok tanamnya pun pelan-pelan mulai muncul. Tapi ia sadar kalau dia ini udah gak punya suami. Hari-hari berlalu ia pun mulai datang latihan menari tiang dan disambut oleh temannya dengan sabar mengajari Siuman. Seperti kebanyakan wanita, Siuman pun menceritakan masalah yang ia hadapi kalau dia ingin merasakan sentuhan pria lagi. Nah teman ini pun menyarankan Siuman untuk mencoba mencari pacar lewat aplikasi kencan online. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari pasangan dengan menginstal aplikasi kencan online. Tapi ternyata tidak berjalan mulus. Yang ia temukan malah laki-laki model seperti ini cuy. Karena frustasi Siuman pun melampiaskan kekesalannya dalam dapur. Dia campur-campur tuh semua bahan baku yang ada dan masak tidak karuan. Sampailah datang Jia Hao menenangkannya untuk tenang dan jangan masak membabi buta. Karena terbawa suasana, Siuman pun mulai merasa nyaman saat dipeluk Jia Hao. Dan dia pun mengizinkan Jia Hao untuk jadi orang pertama yang bercocok tanam dengan dirinya cuy. Akhirnya penantian panjang Siuman berakhir, seorang koki lulusan luar negeri jadi orang pertama yang berhasil menjebol segel suci milik Siuman. Senyum bahagia dan lega termampang nyata di wajahnya Siuman cuy. Nah dari kejadian ini Siuman pun makin ceria. Lebih banyak senyum, lebih ramah, pokoknya jadi makin bahagia lah. Begitu juga dengan hubungannya bersama Jia Hao. Siuman yang sekarang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, bersenda gurau bersama, pokoknya bahagia banget cuy. Ketika seorang wanita menjalani kehidupan yang sangat berat, bisa menemukan seorang laki-laki yang membuat dia kembali tersenyum. Tapi semua itu berubah ketika Siuman menangkap basah saat Jia Hao berduaan dengan mbak-mbak penjual jahe kemarin. Padahal mereka berdua mah lagi gak ngapa-ngapain. Mbak-mbak ini cuma nganter pesanan doang gitu kan. Tapi Siuman sudah salah paham. Dia mengira Jia Hao adalah seorang fuckboy dan dia hanya menjadi korban keganasan Jia Hao aja. Jadi semenjak kejadian itu, Siuman dan Jia Hao kembali jaga jarak. Nah, di saat inilah seorang pria bernama Ahim mencari peluang. Dia pun pelan-pelan mendekati Siuman, sampailah ia memberanikan diri untuk mengajak Siuman pergi kencan. Gak tanggung-tanggung cuy, Ahim ngajak Siuman pergi kencan di depan Jia Hao. Mantap. Walaupun Jia Hao terlihat sangat cemburu, tapi Siuman mah gak peduli. Siuman dan Ahim pergi berkencan, mereka nonton bioskop dan saling mengenal lebih jauh. Sampailah Siuman mengajak Ahim nonton Siuman saat melakukan tari tiang cuy. Ahim adalah pria culun paling beruntung. Dia melihat tubuhnya Siuman yang sangat mempesona aduhai
Dengan rasa percaya diri, Siuman berlenggak-lenggok, sedangkan Ahim hanya bisa menelan ludah. Namun karena nggak kuat iman, Ahim justru malah kabur dari sana. Nah, Siuman pun kebingungan, dia pun lagi-lagi dibuat sakit hati oleh seorang pria. Di sisi lain, Jia Hao malah memilih mundur dari posisi koki. Dia merasa bahwa Siuman sudah menemukan cinta sejatinya. Sebelum pergi, Jia Hao meninggalkan surat di mana isi surat itu adalah perasaan cinta yang selama ini ia rasakan kepada Siuman. Jia Hao benar-benar jatuh cinta kepada Siuman, tapi Siuman salah paham dan salah mengartikannya, cuy. Selain meninggalkan surat untuk Siuman, Jia Hao juga berpamitan pada ayahnya Siuman. Dia berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan bekerja pada rumah makan miliknya. Selain itu, Jia Hao juga menuliskan semua resep masakan supaya Siuman bisa belajar dan menggantikan posisinya sebagai koki. Siuman pun belajar memasak dari buku itu, tapi air matanya terus menetes. Karena sang pujaan hati, yaitu Jia Hao, sudah pergi entah kemana. Akhirnya dari semua kisah asmara yang ia lalui ya, Siuman pun sadar bahwa ia harusnya lebih bersyukur. Makanya ia pun sangat bersyukur dengan memiliki seorang ayah yang masih ada di sisinya sampai saat ini. Film pun selesai, diakhiri dengan Siuman menjadi kepala koki dan memimpin rumah makan ayahnya dengan resep yang ditinggalkan oleh Jia Hao. Memiliki kisah sangat menarik ya, 3 kali menjalani hubungan asmara dengan cerita yang berbeda-beda. Siuman dibuat pusing saat menghadapi realita dan problematika yang berbeda dari masing-masing pria yang ia hadapi. Dari film ini kita bisa belajar untuk lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Padahal, Siuman sudah menikah dengan pria yang mempunyai hidup sangat mewah, punya apartemen, dan bisa dibilang sangat mapan ya cuy. Lalu dia juga menjalin cinta dengan koki lulusan luar negeri yang sangat baik dan sangat ramah. Dan terakhir, dia bisa membuat seorang pria culun, sangat alim, jatuh cinta dan kelepek-kelepek. Tapi karena kurangnya bersyukur dan salah paham, membuat semua pria itu mundur alon-alon. Ya, tapi itulah cinta. Semoga kalian bisa mendapatkan makna positif dari film kali ini. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut, tetap semangat, dan bye-bye.